Hai semua, perkenalkan aku Alifa Safa Salsabila dengan NIM 4322103 atau absen 3. Aku dari Prodi Listrik semester 2. Mungkin dari kalian belum mengetahui apa saja sih yang kita praktikkan selama di semester 2 ini. Namun sebelumnya kita harus menaati peraturan yang ada di laboratorium. Dan pada saat di laboratorium kita harus mengenakan jas lab seperti ini. Lalu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Beberapa alat sudah tersedia di dalam laboratorium, namun beberapa alat yang lainnya harus kita pinjam di tempat peminjaman. Kita harus menulis terlebih dahulu pada kertas yang telah disediakan oleh pihak laboratorium. Langsung saja kita simak videonya ya. Pada percobaan kali ini yaitu mengenai daya seri dan paralel. Tujuannya supaya kita dapat menentukan daya dari resistor terhubung seri yang dialiri arus listrik DC. Lalu yang kedua yaitu kita dapat menentukan daya dari resistor terhubung paralel yang dialiri arus listrik DC. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Nilai-nilai dari tahanan yang akan digunakan dalam rangkaian listrik dan elektronika yang harus diketahui adalah nilai tahanan dan daya dari tahanan tersebut. Kedua nilai ini harus diketahui sebelum digunakan karena arus yang mengalir melalui tahanan akan menghasilkan yang kemudian disebar atau daya disipasi. Daya dari tahanan harus lebih besar dari daya yang timbul dalam tahanan berupa panas. Langkah kerjanya yaitu dimulai dengan membuat rangkaian seperti pada gambar 8.1. Setelah itu, on-kan catu daya dan atur tegangan selangkah demi selangkah dari 2 volt sampai dengan 12 volt. Pada setiap langkah, ukur tegangan VL dan arus RL. Catat hasil pengukuran pada tabel 8.1. Off catu daya dan ukur resistansi resistor dengan multimeter dan hitung daya pada resistor tersebut. Pada dasarnya, gambar kerja 2 yaitu sama dengan gambar kerja pertama. Namun, pada gambar kerja ini kita menambahkan 1 voltmeter dan 1 resistor, sehingga totalnya yaitu 2 resistor dan 2 voltmeter. Pada gambar kerja ketiga, kita masih menggunakan 2 voltmeter dan 2 resistor. Namun, ada penambahan 1 ampermeter, sehingga total ampermeternya ada 2. Lalu, setelah itu rangkaian di paralel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Pada percobaan kali ini yaitu mengenai jembatan Weston. Tujuannya supaya kita dapat menerangkan prinsip kerja jembatan Weston. Yang kedua, kita dapat mengukur bermacam-macam tahanan dengan metode jembatan Weston. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Prinsip kerja jembatan Weston banyak digunakan dalam alat-alat ukur, misalnya untuk mengukur tahanan yang tidak diketahui nilai resistansinya. Pengukuran ini berdasarkan pada sifat jembatan Weston yang dapat dibuat seimbang. Jembatan dalam keadaan seimbang berlaku persamaan R1 banding R2 sama dengan R3 banding R4. Langkah kerjanya yaitu kita merangkai seperti pada gambar kerja dengan posisi potensiometer pada kedudukan di tengah. Setelah itu kita meng-on-kan catu daya, atur tegangan sumber 6 volt. Setelah itu atur kedudukan potensiometer sampai keadaan lampu padam. Off-kan catu daya dan ukur satu persatu nilai resistansi resistor dengan ohmmeter. Catat hasil pada tabel. Pada praktikum kali ini yaitu mengenai transformasi WL delta. Tujuannya supaya kita dapat menyelesaikan rangkaian listrik dengan transformasi bintang segitiga. Lalu yang kedua, kita dapat menyelesaikan rangkaian listrik dengan transformasi segitiga bintang. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk menyederhanakan bentuk suatu rangkaian listrik, seringkali kita tidak bisa memecahkan atau menyederhanakan rangkaian tersebut dengan bentuk kombinasi seri dan paralel saja. Bentuk lain yang sering digunakan untuk memecahkan penyederhanakan rangkaian adalah transformasi WIE delta atau sebaliknya. Langkah kerja transformasi delta WIE yaitu dengan merangkai seperti pada gambar 10.2. Setelah itu kita meng-on-kan catu daya dan atur tegangan sumber pada 5 volt, 10 volt, dan 15 volt. Setelah itu, amati besar arus yang mengalir untuk masing-masing nilai tahanan. Setelah itu, catat pada tabel. Off-kan catu daya dan ukur nilai resistansi total rangkaian dengan ohmmeter. Catat pada tabel. Setelah itu, transformasikan tahanan R1, R2, dan R3 pada gambar 10.2 menjadi hubungan Y. Tentukan nilai RA, RB, dan RC. Setelah itu, catat pada tabel.
Setelah itu, buatlah rangkaian seperti pada gambar 10.3 dengan RA, RB, dan RC hasil dari perhitungan. On-kan catu daya dan atur tegangan pada 5 volt, 10 volt, dan 15 volt. Amati besarnya arus yang mengalir, dan setelah itu, off-kan catu daya dan ukur nilai resistansi total rangkaian dengan ohmmeter. Langkah tersebut juga berlaku untuk transformasi Y delta. Praktikum kali ini mengenai karakteristik ketahanan. Tujuannya pada praktikum kali ini yaitu supaya kita dapat menerangkan karakteristik berbagai jenis resistor. Lalu yang kedua, kita dapat menggunakan bermacam-macam resistor sesuai dengan kebutuhan. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Dalam praktik, hampir semua rangkaian listrik menggunakan resistor. Resistor terdiri dari berbagai macam jenis dan karakteristik yang berbeda. Dalam aplikasinya, resistor digunakan sesuai kebutuhan, misalnya resistor NTC digunakan untuk pengaman terhadap panas pada transistor atau rangkaian amplifier, dan lain-lain. Pada NTC, nilai suatu resistor turun apabila suhu meningkat, sedangkan pada PTC, nilai pada resistor akan meningkat jika suhu tersebut meningkat. Langkah kerjanya yaitu dengan merangkai seperti pada gambar kerja dengan beban NTC. Setelah itu, kita meng-on-kan catu daya dan atur tegangan sumber dari 0,5 sampai dengan 6 volt, sesuai dengan tabel. Setelah itu, amati dan catat pada tabel. Ulangi langkah tersebut untuk berbagai jenis tahanan. Tahanan yang digunakan yaitu PTC dan VDR. Lalu pada percobaan kali ini yaitu mengenai sumber tegangan DC. Tujuannya supaya kita sebagai mahasiswa dapat menghitung besarnya sumber tegangan DC. Lalu yang kedua yaitu kita dapat menghitung besarnya hubungan seri sumber tegangan DC. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Pada baterai, terdiri dari beberapa sel yang dihubungkan secara bersama. Untuk menghasilkan tegangan yang lebih besar, beberapa baterai dihubungkan secara paralel. Bila beberapa baterai dihubungkan secara paralel, maka akan menghasilkan kapasitas arus yang lebih besar, atau baterai dengan tipe yang sama. Setiap baterai mempunyai kapasitas atau kemampuan kerja terhadap waktu yang terbatas. Kapasitas atau kemampuan kerja dari sebuah baterai disebut ampere jam. Pada baterai, ampere jam adalah kondisi di mana pemakaian arus nominal. Setiap baterai mempunyai tahanan seperti pada konduktor. Langkah kerjanya yaitu buatlah rangkaian seperti pada gambar 12.1. On-kan catu daya dan ukur tegangan pada terminal baterai AB pada saat S1 off dan catat pada tabel 12.1. Pindah posisi S1 ke posisi on dan perhatikan penunjuk voltmeter 1 dan 2 serta ampermeter. Catat hasil pada tabel 12.1. Ulangi langkah sebelumnya sebanyak 2 kali dan catat hasil pengukuran pada tabel 12.1. Pada gambar kerja 2 yaitu dengan meng-on-kan catu daya dan ukur tegangan pada terminal AB pada saat S1 off dan catat pada tabel 12.2 dengan nilai tahanan 3K ohm dan 3K3 ohm. Setelah itu, pindah posisi S1 ke posisi on dan perhatikan penunjuk voltmeter 1 dan 2 serta ampermeter dan catat pada tabel 12.2. Ulangi langkah sebelumnya sebanyak 2 kali dan catat hasil pengukuran pada tabel. Pada gambar kerja 3, yaitu kita meng-on-kan catu daya dan ukur tegangan pada terminal baterai AB pada saat S1 off dan catat pada tabel 12.3. Percobaan kali ini mengenai kapasitor pada rangkaian arus searah. Tujuannya supaya kita dapat menerangkan kapasitor sebagai penyimpanan energi, lalu pengisian dan pengosongan kapasitor, dan hubungan seri dan paralel kapasitor. Langkah kerjanya yaitu membuat rangkaian seperti pada gambar. Setelah itu, meng-on-kan catu daya untuk tegangan 12 volt dan amati arus yang mengalir. Balik polaritas ampermeter dan pindah posisi saklar ke posisi 2, dan amati gejala pada LED. Ulangi langkah sebelumnya sebanyak 4 kali dan catat hasil pengukuran. Catat hasil pada tabel. Setelah selesai praktik, jangan lupa untuk mengembalikan alat-alat yang sudah dipinjam tadi. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton.